Yang pertama, diketahui garis ya, ini ada dua garis ya katanya sejajar. Nah, dengan garis yang kedua ya. Nah, misalkan A dan B-nya di sini adalah nilai-nilai P yang memenuhi kedua persamaan tersebut ya. Nah, dengan A-nya lebih kecil dari B, nah, maka nilai dari ini itu apa ya gitu. Nah, kalau sejajar ya, gradiennya sama ya, berarti M1 sama dengan M2. Nah, gradien itu adalah apa namanya? eh koefisien X gitu ya, minus koefisien X di situ 2 dibagi koefisien Y ya. Jadi minusnya ya. Nah, yaitu P min 2. Oke. Nah, sama dengan M2 juga sama. Jadi minus dari koefisien X-nya yaitu P min 1 dibagi koefisien Y-nya yaitu 6. Nah, min sama min plus lah ya. Ini coret aja ya. Terus dikali silang ya. Ini jadi 12. Ini kalau dikali silang jadi P min 1 dikali P min 2. Nah, oke, kita kali deh ya. Jadinya berapa nih? P kuadrat min 2P sama min 1 jadi min 3P. Min 1 kali min 2 jadi plus 2 ya. 12 pindah deh jadi min 12 ya. Nah, ini jadi 0. Nah, maka persamaannya jadi P kuadrat min 3P min 10 ya, sama dengan 0. Kita faktorkan ya, kalau dikali min 10, kalau dijumlah min 3, berarti P min 5 atau P plus 2 ya. Nah, sama dengan 0. Nah, maka P nya sama dengan 5 atau P nya sama dengan min 2 gitu kan ya. Nah, P nya adalah nilai A sama B ya, nilai A sama B, tapi dengan catatan A nya lebih kecil dari B. Nah, maka ini A nya nih yang lebih kecil ya, ini B nya yang lebih besar. Oke. Nilai P yang memenuhi adalah A dan B ya. Nah, masukin aja ke sini ya. A nya min 2. Berarti min 2 tambah 7 jadinya berapa? 5 ya. 5 pangkat 1/5 log B nya adalah 5 ya. 5 pangkat 2. Nah, udah tinggal kita turunin. Ini kalau turun jadi 2. Ini kalau turun jadi kebalik, 5/1 ya. Dikali 5 log 5. Nah, 5 log 5 ini adalah 1 ya, hasilnya 1. Nah, tinggal dikali 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. Nah, yang B jawabannya. Untuk ini saya misalkan ya, untuk perkalian yang ditanyakan perkalian akar-akar realnya ya. Nah, ini ada bentuknya seperti ini. Nih, kalau kita lihat nanti X kuadrat minus 10X minus 29 nya kita misalkan P misalnya gitu ya. Nah, jadi kalau dimisalkan P berarti kan ini jadi berapa tuh? 1/P ya enggak? Nah, di sini berarti ini kan kalau dipisah min 45 itu min 29 dikurang berapa? Dikurang 16 ya. Dikurang 16 gitu. Ya enggak? Nah, berarti yang ini ya, yang ini nih. Nah, yang ini adalah P. Nah, dikurang 16 berarti. Oke. Nah, berarti 1/P dikurang 16. Nah, selanjutnya ini karena minus kita pindahin ke sebelah kanan aja ya. 2 per gitu ya. Ini juga sama ya, berarti ini kita pisah min 29 dikurang 40 ya. Oke. Nah, jadi yang ini adalah P, yang ini adalah P ya, dikurang 40. Berarti di sini P dikurang 40. Oke. Selanjutnya gimana nih? Kita samain dulu deh penyebutnya yang di sini ya. Yang di sini atau gimana enakan? Kita kali semua juga nggak masalah sih ya, cuma angkanya gede nih jadinya kalau dikali semua. Gimana enakan? Oke deh, kita hilangkan aja pecahannya ya. Jadi kita kali semua deh. Jadi kita kali P, terus dikali P min 16 gitu kan, terus dikali P dikurang 40. Nah, ini kalau dikali sama ini ya enggak, P nya hilang gitu ya, P nya hilang, berarti hasil kalinya adalah P dikurang 16 dikali P dikurang 40 gitu kan ya. Terus ditambah kalau yang ini
dikali sama ini berarti P min 16 hilang, berarti sisanya P dikali P min 40 gitu kan ya. Nah sama dengan yang ini ya, kalau dikali sama ini berarti P min 40 nya hilang, berarti tinggal 2 dikali P dikali P min 16. Nah udah tinggal kita rapikan aja, oke. Nah maka kalau kita rapikan nih, P kali P jadi P kuadrat, ini min 40 sama min 16 jadi min 56P. Nah 16 kali 40 ya, banyak ya, 640 berarti ya. Nah ini kalau dikali jadi P kuadrat minus 40. Nih kalau kita kali jadi 2P kuadrat minus 36. 32 ya. Nah udah nih P kuadratnya habis ya. Nih kalau dikurang kan habis tuh, ya nggak? Nah oke, benar nggak? Kalau dikurang habis ya. Sebentar. Nah ini P kuadratnya habis. Sisanya di sini berarti min 56P. Ini sama ini berapa nih? Min 680 ya. Sama dengan negatif 32. Oke. Nah ini pindah ke kanan deh. Berarti min 680 ditambah 32 sama dengan ini pindah jadi positif 56P ya. Oke. Nah ini kalau kita jumlah jadi negatif 6 berapa tuh? 648 ya. 648 sama dengan 56P. Nah berarti nanti P nya dapat nih ya. P nya berarti negatif 648 dibagi 56. Nah ini kita bagi 8 dulu deh. Jadi 81. Kalau dibagi 8 7 ya. Ada yang kelupaan, ini 2P dikali 16 32P ya. Oke ini P nih, sorry ini P ya. Nah berarti ada kesalahan di situ. Ini saya hapus aja. Nah berarti jadinya ini bener ya, min ya, bener ya, minus ya. Ada lagi nggak salah ya? P dikali 40 40P. Nah berarti kalau gitu yang ini nih jadinya berapa nih? 40 sama 56 berarti negatif 96P ya nggak? Oke. Nah berarti yang di sini juga ini nggak jadi dikurang ya, ini tetap 640. Nah berarti min 640 ya nggak? Nah ini kalau apa namanya, ini bener ya minus ya. Sebentar, ada yang masuk. Ini bener minus ya. Plus ini min sama min plus. Ini error banget nih. Nah ini plus nih. Ini plus. Nah udah, ini tinggal pindah. Berarti 96P dikurang 32P. Nah berarti 640 sama dengan 64P ya. Nah berarti P nya dapat 10 ya. Nah P nya 10. Oke. Nah tadi P adalah ini tadi kan P. Nah ini P nya adalah ini ya. Nah berarti kalau gitu X kuadrat min 10X min 29 sama dengan 10 ya nggak? Nah maka X kuadrat nih kalau pindah min 10X min 39 ya, sama dengan 0. Nah berarti hasil kalinya langsung aja ya, X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah berarti C nya adalah min 39, A nya 1, berarti minus 39 jawabannya. Nah yang A jawabannya. Misalkan salah satu akar dari persamaan kuadrat ini ya, X kuadrat min 10X plus A sama dengan 0, mempunyai tanda berlawanan dengan salah satu akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X min A sama dengan 0, dimana A adalah sebuah bilangan real ya. Nah maka jumlah kuadrat dari akar-akar persamaan ini ya, X kuadrat ditambah 2X dikurang 5 sama dengan 0. Nah misalkan ya ada salah satu akarnya adalah P
ya. Misalkan salah satu akar yang ini nih, yang pertama nih persamaan kuadrat ini adalah P ya. Jadi kalau misalkan akar kan bisa kita substitusikan ya. Berarti P kuadrat dikurang berapa nih? 10P ditambah A ya, sama dengan 0. Nah, P-nya itu ya katanya berlawanan tanda ya, tandanya berlawanan dengan salah satu akar yang persamaan kedua. Berarti salah satu akar yang persamaan kedua kalau berlawanan itu artinya minus P ya, minus P-nya. Nah, berarti minus P ini adalah akar yang kedua ya, persamaan kuadrat yang kedua, sorry ya. Nah, kalau gitu, kalau kita masukkan min P dikuadratin jadi positif ya. Min P dikali 10 ya, jadi min 10P. Nah, dikurang A ya, sama dengan 0 gitu. Oke. Nah, berarti kan dari kedua persamaan ini ya, gimana nih enakan? Kita bisa dapat nilai P-nya ya. Bisa dapat nilai P-nya dengan cara A-nya dihilangkan ya. A-nya dihilangkan. Jadi kalau misalkan atau coba deh, kalau misalkan P-nya kita kita hilangkan gitu kan. Sorry, A-nya kita hilangkan, kita tambahin ya. Berarti kan jadi 2P kuadrat. Ini jadi berapa nih? Min 20P ya, sama dengan 0. Nah, jadi kalau kita faktorkan P dikali 2P min 20 ya, sama dengan 0. Nah, P-nya ada 2 nih, berarti kemungkinan bisa 0 ya. Bisa P-nya sama dengan berapa tuh? 10 ya. Bisa 10 ya, bisa 10 atau 0 gitu ya. Nah, karena P adalah akar-akar dari yang ini ya. Nah, jadi kalau kita masukkan ke sini A-nya juga 0 ya, berarti dapatnya ya. Ya enggak? A-nya 0 ya. Nah, jadi kalau A-nya 0 ya di sini, kalau kita masukkan kan P-nya 10 ya. Berarti 10 kuadrat dikurang 10 dikali 10 gitu kan. Ditambah A sama dengan 0. Ini kan 100 nih, dikurang 100 ya. Sisanya A-nya 0. Nah, A-nya 0. Nah, kalau A-nya 0 ya kita dapat, kita coba substitusikan ke sini ya. Oke. Nah, jadi kalau kita substitusikan berarti X kuadrat, sisanya A-nya 0 ya, berarti tinggal min 5 gitu kan. Min 5 sama dengan 0 gitu ya. Nah, yang ditanya adalah jumlah kuadrat dari akar-akarnya ya. Nah, ini kita pindahkan aja nih 5-nya nih, nanti dapat akar-akarnya deh. Kalau pindah 5-nya kan jadi positif 5 ya. Nah, terus kalau akarnya berarti kalau kita pindahin kuadrat tuh jadi plus minus akar 5 ya gak? Nah, berarti akar-akarnya itu yang satu positif akar 5, yang satu negatif akar 5. Nah, yang ditanya adalah jumlah kuadrat. Nah, berarti artinya adalah dikuadratin dulu masing-masingnya gitu kan, terus baru dijumlah. Nah, berarti tinggal akar 5 kuadrat dijumlah sama min akar 5 kuadrat. Nah, berarti kan 5 ditambah 5 ya, berarti 10 jawabannya, yang E. Nah, ini ada persamaan logaritma sih ya, yang seperti kalian tahu kalau ini adalah basis ya untuk di dalam internasional ditulis basis di sini nih ya. Cuma kalau di kita kan di atas ya, kita balikin lagi deh, nggak apa-apa ya. Maka ini kalau kita rapikan kan, kalau kita lihat itu apa artinya? A log X ya, A log X dikali A apa B tuh, B ya, B log X, B log X. Nah, sama dengan ini X log B gitu kan, dibagi X log A ya gitu. Nah, maka kalau ada seperti ini enggak, nah ini kan basisnya sama nih. Untuk yang sebelah kanan dulu deh, kalau saya lihat ya, ini kan basisnya sama nih. Nah, kalau basisnya sama
itu bisa kita naikin ke atas tuh, jadinya A log B ya. A nya naik ke atas, B nya tetap di sini. Nah yang ini diapain nih? Coba saya pikir dulu ya. Ininya nih kayak nggak usah di seperti ini nih ya. Nah ini didiemin aja. Saya tulis ulang dulu ya. Di sini X log B per X log A. Nah kalau kita lihat ini, kalau ada sifat logaritma kan ya, sifat logaritma misalkan ada A log B. Nah ini kalau ini ketuker antara A dengan B nya gitu kan ya, ini kalau ditukar itu jadi sepernya ya, sepernya B log A ya. Nah kayak saya pakai ini deh, kayaknya nih ya. Nah yang untuk sebelah kanan ya, jadi kalau kita kita balik ya, kalau sepernya berarti naik ke atas nih, jadinya log X ya enggak. Nah terus yang ini kalau dibalik, ini jadi sepernya berarti pindah ke bawah, B log X ya. Oke. Nah maka ini jadinya A log X dikali B log X gitu kan ya. Nah maka dari sini kalau kita istilahnya, kita kali ke kanan gitu kan, kita kali ke kanan nih yang ini gitu kan ya, berarti jadinya A log X dikali ini B log X kuadrat sama dengan A log X gitu kan, A log X. Nah ini A log X nya pindah ke sebelah kiri deh, jadi dikurang kan ya, jadi dikurang sama dengan 0. Nah ini sama-sama ada A log X, maka bisa kita faktorkan ya. A log X dikali di sini adalah apa nih, B log X kuadrat dikurang 1 ya. Nah sama dengan 0. Oke. Nah maka dari sini kita dapat nih A log X nya ya, yang pertama A log X sama dengan 0 gitu kan ya. Nah kalau A log X sama dengan 0 berarti X nya bisa sama dengan berapa? A pangkat 0 ya, A pangkat 0. A pangkat 0 itu 1, berarti X nya sama dengan 1. Yang pertama ini kita dapat. Oke. Nah selanjutnya yang kedua, yang sebelah kanan ini ya, berarti B log X kuadrat sama dengan 1 ya. Nah berarti B log X nya itu ada dua nih, yang satu kan kalau pindah ini plus minus akar 1 ya, yang pertama positif 1, atau B log X nya sama dengan apa, negatif 1 ya, negatif 1. Nah maka X nya sama dengan, ini kalau pindah jadi B pangkat 1 ya. Nah, yang di sini X nya sama dengan B pangkat min 1 atau seper B. Oke. Nah ini kita simpan dulu nih, X nya ada banyak ya, ada nilai X nya ada 3. Nah kita coba satu-satu berarti. Oke ya, yang pertama misalkan X nya 1, kan yang ditanya nilai dari A tambah B dikali X ya, berarti A tambah B dikali X. Nah ini jawabannya apa nih? Kalau X nya 1 berarti A tambah B yang di sini ya enggak. Nah tapi kalau misalkan X nya adalah B ya, kita masukin ke sini, berarti kan A tambah B dikali B ya, berarti jadinya apa, A kali B ditambah B kuadrat ya, dikali 1 ya. Nah terus kalau yang seper B, berarti kan A tambah B dikali X nya seper B ya. Nah kalau dikali 1 jadinya apa tuh, A per B ditambah 1. Nah jawabannya ada 3 nih, bisa ini, bisa ini, bisa ini ya. Kita lihat aja yang ada yang mana, yang A ya, ya kan. Nah yang ini nih sama dengan ini, terus yang A per B tambah 1 sama dengan yang ini nih ya. Jadi jawabannya yang A, persamaannya ya. Dari persamaannya kita cari nilai matriks P nya ya, A B sama min A nya ya. Nah berarti di sini 1 2 2 4. Nah sama dengan P nya adalah A B B min A dikali D nya adalah 0,005. Nah
P transpose ya, ini adalah transpose ya, lambang T itu ada transpose. Berarti kalau transpose baris jadi kolom ya. Ini tinggal ditukar sama aja ya. Sama ya di sini. Berarti B min A juga ya. Ya, jadi ini A B-nya taruh di kolom pertama, B min A-nya taruh di kolom kedua, sama juga ya. Nah, ini dikali sih. Kita kali dulu deh baris kali kolom. Jadi kalau kita kali ini 0, ini 0, kalau dijumlah 0. Ini 0 tambah 5 B berarti 5B. Yang bawahnya sekarang 0 sama 0 ini juga 0. Ini 0 sama min 5A berarti min 5A ya. Nah, dikali lagi sama AB B min A. Nah, baris kali kolom lagi berarti 0 dikali 5B kuadrat jadinya ya. Terus ini 0, ini dikali jadi min 5AB. Kali lagi yang bawah 0 sama ini jadi min 5AB. Ini 0 dikali sama ini jadi plus 5A kuadrat. Nah, hasilnya 1, 2, 2, 4 ya. Oke, dari sini berarti kita bisa ambil kesimpulan ya. Ini 1 sama dengan 5B kuadrat ya. Berarti B-nya berapa tuh? Plus minus akar 5 ya. Plus minus akar 1/5 ya. 1/5 gitu ya. Terus yang A-nya juga sama nih ya. Kalau kita ambil yang di sini. Nah, berarti kan sama dengan 4 ya, 5A kuadratnya. Nah, maka A-nya plus minus akar 4/5 ya. 4/5. Oke. Nah, kita udah dapat A sama B-nya ya. Nah, kita buktikan nih. Kan cari yang salah ya. Jadi pernyataannya semuanya benar, cari yang salah kecuali. Nah, kita cek aja deh. Apa namanya? P inverse sama dengan, sebentar nih, mana yang benar nih? Coba nih. P-nya ya. Coba kalau P-nya kita masukkan. Tapi A-nya ada 2 ya, sama B-nya bilangan-bilangan real ya. Ini mana yang plus, mana yang minus ya. Oke, coba deh kalau misalkan saya ambil A-nya yang plus ya, B-nya berapa coba? Dari yang ini kan ya. Saya ambil dulu yang ini. Ya. Nah, sama yang ini ya. Di situ kan min 5AB sama dengan 2 ya. Nah, kalau A-nya akar 4/5, akar 4/5 kan itu 2 per akar 5 ya. Nah, dikali B sama dengan 2. Nah, 2-nya coret gini kan ya. Nah, berarti nanti didapat B-nya berapa? Ya. Ini dibagi juga akar 5 jadi akar 5 ya. Nah, berarti B-nya jadinya minus 1 per akar 5. Jadi minusnya ya. Jadi tadi saya ngambil A-nya yang positif ya. Jadi kalau saya ngambil A-nya yang positif, kalau A-nya yang positif, ternyata B-nya dapat yang negatif gitu ya. Oke. Nah, berarti berlawanan A sama B-nya ya. Jadi kayak saya ambil misalkan A-nya yang positif. A-nya kan min 2 per akar 5. Berarti B-nya yang negatif ya, min 1/4 akar 5. Ini berarti berapa nih? Min 1/4 akar 5. A-nya dikali minus jadi positif ya, 2 per akar 5. Oke. Nah, saya curiga yang ini nih determinan nih ya. Apakah sama? Kita cek deh. Determinan A dulu deh ya. Kan kita tes jawabannya satu-satu ya. Determinan A berarti berapa nih? 4 dikurang 4 ya. 0. Nah, kalau yang ini determinan P-nya, ini kalau dikali min 4/5 dikurang, ini kalau dikali berapa? 1/5 ya nggak? Bener nggak? Nah, jadinya negatif 5/5 ya, alias negatif 1 ya. Nah, berarti salah kan? Ya. Katanya di sini sama ya, determinan P sama determinan A sama.
ternyata nggak sama, yang A nya 0, P nya negatif 1, berarti nggak sama ya. Nah jawabannya D, berarti kan cari yang salah satu-satu aja lah ya. Untuk soal ini kita buktikan satu-satu ya, mana yang benar pernyataannya. Nah kita lihat ya, di sini kan yang di dalam fx adalah gx-nya ya. Nah nanti nilai gx-nya kan di sini 4 min x kuadrat ya. Nah nilai gx-nya di sini nanti harus seperempat atau setengah ya. Berarti kita nyari nilai seperempat atau setengah. Nah berarti gx-nya ini ya kita cari yang nilainya seperempat sama setengah ya. Berarti yang pertama gx-nya sama dengan seperempat, berarti kan 4 min x kuadrat sama dengan seperempat ya. Nah berarti kalau kita kurang 4 dikurang seperempat, berapa tuh jadinya? 15 per 4 ya, 15 per 4. Ini sama dengan x kuadrat. Nah kita dapat x kuadratnya 15 per 4 ya. Nah terus untuk yang setengah ya, gx sama dengan setengah. Nah maka jadi 4 min x kuadrat sama dengan setengah. Berarti 4 dikurang setengah kan 7 per 2 ya, 7 per 2 atau 14 per 4 deh ya, 14 per 4. Nah sama dengan x kuadrat. Yang ini 14 per 4 ya, x kuadratnya. Nah artinya kalau kita mau cari yang di dalam ini ya kan, di sini kan yang di dalamnya kan gx ya, gx-nya kalau seperempat gitu kan ya, yang di sini nih yang ini ya, gx-nya seperempat ya, itu terjadi pada saat x kuadratnya adalah 15 per 4. Berarti kita masukin ke x kuadratnya ini masing-masing ya. Ya, berarti sama dengan 2 dikurang 15 per 4 dibagi 4 dikali 15 per 4. Oke. Nah ini tinggal kita bagi aja nih 4 yang bawah ya. Nah terus ini dikurang deh, 2 dikurang 15 per 4, 2 itu 8 per 4 ya, dikurang 15 berarti berapa tuh? Min 7 per 4 ya, min 7 per 4 dibagi 15. Kalau dibagi 15 sama aja dikali kebalikannya ya, 1/15. Berarti jadi berapa? Min 7 per 60 ya, min 7 per 60. Kita simpan ya, itu kalau seperempat. Nah sekarang kalau setengah ya kan, gx nya ini kita masukkan ke sini ya enggak ya, jadi f setengah sama dengan ya, f setengah kita dapat kalau x kuadratnya adalah 14 per 4. Kita masukin kayak tadi ya, berarti 2 dikurang 14 per 4 per 4 dikali 14 per 4. Nah maka ini 8 per 4 dikurang 14 ya enggak, berarti 6 per 4 ya, negatif ya, 6 per 4. Nah ini dicoret, nah dibagi 14 berarti dikali kebalikannya, 1/14. Nah maka jadi berapa tuh? Min 6 per berapa nih, 4 dikali 14, 56 ya. Nah ini dapat ya f seperempat sama f setengahnya. Kita cek satu-satu. Oke. Yang pertama hasil kalinya 1/80, benar nggak ya? Saya langsung ya, pernyataan pertama kan berarti yang hasil kalinya ini ya, f seperempatnya sama f setengahnya, benar nggak nih? 1/80. Langsung aja ya kita kali, min 7 per 60 kita kali min 6 per 56. Min sama min positif ya, ini kita bagi ya, jadi 10 di sini, ini 1, ini kita bagi 7, ini 1, ini 8. Nah jadinya atas kali atas 1, bawah kali bawah 80. Nah 1/80 berarti pernyataan 1 betul. Oke. Pernyataan yang kedua ya, hasil jumlahnya ya, di sini hasil jumlahnya min 47 per 21 210 ya, 210. Ya udah langsung aja kita jumlah, min 7 per 60 ditambah min 6 per 56 ini ya.
Wah, disamain penyebutnya. Banyak ya kalau kita samain. Berapa tuh? Kita bagi berapa ya? 56 itu kalau kita sederhanakan bisa nih ya sebenarnya. Kalau kita sederhanakan dulu ya. Dibagi 2. 3 per berapa? 28 ya. Ya udah nggak bisa sederhanakan lagi, mau nggak mau kita samakan penyebutnya dengan dikali silang deh. 28 kali negatif 7 berapa tuh, banyak banget. Ya nggak apa-apa lah ya, kita hitung aja. Negatif 7 kali 8 56, simpan 5, 7 kali 2 14 tambah 5 berarti 19 ya. Terus 60 kali negatif 3 min 180. Nah tinggal dibagi, yang bawah kali bawah ya, 60 dikali 28. Nah ini tinggal dicek aja sih jadinya berapa nih, min 6 di sini, ini 7, ini 3. 376 dibagi 60 dikali 28. Bisa kita sederhanakan nggak? Dibagi berapa nih? Bagi 2 dulu deh ya. Bagi 2, ini 14 gitu ya. Ini jadi 1 8 8. Dibagi 2 lagi deh, masih bisa ya. 7, ini 94 ya. Bagi 2 lagi sama 60 ya. Jadi 30. Ini berapa? Bagi 2. 4 47 ya. Nah udah nggak bisa disederhanakan. Tinggal hasilnya berarti negatif 47 per 30 dikali 7, 210 ya. Nah ini dapatnya ini sama nggak kayak yang tadi? Sama ya. Sama. 2 juga sama. Oke. Kalau 2 sama langsung kita cek yang mana nih? 1 sama 2 sama, langsung ke 4 aja ya. Ya nggak? Ya. Kalau ke 4 bener, 3 pasti bener ya. Oke. Jadi saya langsung 4 aja deh. Saya langsung cek 4. Ini hasil baginya adalah 45 per 49. Udah, berarti kita bagi aja langsung. Setengahnya kan yang ini ya, min 6 per 56 dibagi minus 7 per 60. Nah atau dikali kebalikannya ya, kan min sama min positif ya. 6 per 56 dikali 60 per 7, gini kan ya. Oke. Nah ini kita sederhanakan gimana nih? Kita bagi berapa? Bagi 4 bisa ya. Bagi 4 ini 15. Dibagi 4 ini berapa? 14 ya. 14. Nah dibagi 2 ini 7, ini 3. Nah kalau dikali berarti 45 per 49. Nah ternyata sama juga, ya enggak? Sama juga, otomatis 3 sama ya, nggak usah dicek ya. Nah jadi benar semuanya lah jawabannya. Iya. Jadi ini fungsinya mengikuti peraturan ini ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini fungsi ini ya, fx sama dengan 2x berlaku untuk rentangnya x-nya dari 0 sampai setengah aja ya. Jadi berlaku untuk dari 0 sampai setengah untuk x-nya itu ya. Nah untuk fungsi yang fx-nya sama dengan 2 dikurang 2x ini berlaku untuk dari setengah sampai 1 ya. Ya, setengahnya nggak masuk ya di sini. Oke, pokoknya antara setengah sampai 1, satunya masuk, ada sama dengan. Nah, ini berlaku untuk yang di sini. Nah, sekarang perhatikan lambang ini nih ya, ini F. Kayak pangkat, sebenarnya bukan pangkat, ini lambang aja dalam kurung 2. X itu artinya adalah komposisinya. F dalamnya fx gitu ya. Nah, nanti di sini ada apa namanya? Ada fungsi baru di sini. Kalau fn plus 1, x itu sama dengan fn dalamnya fx. Maksudnya gimana? Kita coba untuk pernyataan yang pertama ya. Kita coba untuk pernyataan yang pertama. Di sini kan artinya fn 0 ya. Nah, fn ya, di sini x-nya diganti 0 ya. Ini fn kan ya? Oke.
Nah, untuk mengecek apakah ini benar ya, kita lihat nih. Kalau misalkan di sini x-nya kita ganti 0 ya untuk f apa ya enakan ya? F0 dulu kali ya, enakan ya. F0 dulu ya. Jangan yang di sini deh, tapi yang di sini dulu F0 ya. F0 kalau kita masukkan berarti kan 2 kali 0 itu sama dengan 0 ya. Oke. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya kita masukin 0 ke sini ya. Ya, nanti selanjutnya kita masukin ke sini berarti F2 di sini x-nya 0. Berarti kan artinya F dalamnya F0 ya. X-nya diganti 0 juga. Yang di sini diganti 0 juga. Nah, F0-nya tadi sama dengan adalah 0 ya. Di sini F0 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti ini 0 nih ya. Nah, berarti jadinya sama dengan F0. Oke. Nah, balik lagi F0. F0 berarti 0 juga gitu kan ya. F0 0 juga. Nah, berarti kita dapat F dalam kurung 2 untuk 0 hasilnya 0 gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau kita masukkan ke sini nih ya. X-nya ke sini ya. Nah, dengan n-nya saya ganti 2 ya. Misalkan saya ganti n-nya 2 di sini. Nah, berarti kalau saya masukin artinya ya, berarti ini jadi 3 ya. 2 tambah 1 terus 0 sama dengan, nah di sini kan fn ya, di sini fn. N-nya tadi saya ganti 2 berarti jadi f dalam kurung 2 terus dalamnya lagi f0 ya, gitu. Nah, untuk f0 kan 0 ya. Di sini f0 0 ya, di sini 0 ya. Berarti jadi f2 0 dalamnya. Nah, f2 0 tadi adalah hasilnya 0. Berarti sama dengan 0. Nah, artinya f dalam kurung 3 0 itu hasilnya 0. Oke. Nah, kesimpulannya nanti kalau saya ganti n-nya berapa nih? N-nya 4, n-nya 4, n-nya 3 berarti f4 0 sama dengan f3 di sini f dalamnya f0 ya. Nah, nanti berulang terus seperti itu. Nah, berarti kesimpulannya untuk fn ya 0 ya itu pasti hasilnya 0 ya, gitu ya kesimpulannya. Nah, berarti pernyataan yang pertama ini betul. Oke. Paham nggak untuk yang ini? Kayak tadi ya. Jadi di sini kan yang kedua enakan keberapa ya? Yang kedua ya, benar ya. Kalau misalkan ini 1 ya, berarti saya masukin kalau 1 tuh masukinnya ke sini ya. Fungsi yang ini ya. Nah, 2 dikurang 2x. Berarti f1 sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1. Berarti 0 ya. Nah, f1-nya 0. F1-nya 0. Terus kalau kita masukkan ke yang di sini nih, ya, yang di sini x-nya 1. Berarti kan jadi f dalam kurung 2 dalam kurungnya 1 sama dengan f dalamnya f1 ya. Nah, f1-nya 0 kan ya, di sini 0. Berarti sama dengan f0. Ya. Nah, f0 berapa tadi? F0 kan 0 ya. Berarti ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti ini sama dengan 0 ya. Nah, seperti kayak tadi juga nih ya. Nah, kalau saya masukin yang ke sini nih, n-nya 2, berarti kan jadi f3 dalam kurung 1, x-nya diganti 1 ya. Terus di sini f2 dalam kurung f1 gitu kan ya. Nah, f1-nya kan 0 ya. Nah, berarti ini sama dengan f2 0. F2 0 kan 0 ya. Berarti f3 1 itu sama dengan 0. Nah, berarti kesimpulannya untuk fn dalamnya 1 itu hasilnya 0 ya. Nah, berarti pernyataan 2 juga betul ya. Pernyataan 2 juga betul. Oke. Nah, kalau 1 sama 2 betul, kita langsung ke 4 aja ya. Langsung ke 4 aja. Nah, kita cek deh ya. Untuk yang keempat, kita masukin f seperempat dulu ya. F seperempat. Seperempat itu berarti masukinnya ke sini ya. Yang 2x, fx sama dengan 2x ya. Karena rentang seperempat itu ada di 0 sampai setengah. Nah, berarti 2 dikali seperempat sama dengan setengah ya. Berarti f seperempat sama dengan setengah.
Lalu kita masukin lagi seperempatnya ke yang di sini ya, yang ini. Berarti F2 dalamnya seperempat sama dengan F dalamnya F seperempat. Nah, F seperempat berapa? F seperempat setengah ya, setengah. Nah, berarti F setengahnya belum kita cari ini. Berarti nyambung ke 3 tadi ya. 3 ada F setengah nih. Berarti ke 3 dulu sebenarnya pengennya ya. Yaudahlah, kita cek 3 dulu ya, mau nggak mau ya. Kita cek ke 3 ya. Nah, berarti kita cek yang ketiga dulu. Karena di sini ada F setengah, kita belum tahu nilainya. Berarti F setengah masukinnya kemana nih? F setengah. F setengah ada di sini ya. Untuk rentang setengahnya berarti masukinnya ke Fx sama dengan 2x ya. Nah, berarti F setengah berarti 2 dikali setengah sama dengan 1. Nah, F setengah 1. Kita lanjutin deh kalau F setengahnya 1 ya. Berarti ini sama dengan 1. Berarti F2 itu sama dengan 1. Oke? Nah, terus kalau kita dapat F2 seperempat itu sama dengan 1 ya. Terus kita masukin yang ke persamaan yang ini ya, yang ini. Nah, jadinya apa tuh? Kalau kita masukin N-nya 2 berarti jadi F3. X-nya kita masukin seperempat ya, seperempat itu. Nah, sama dengan N-nya kan tadi 2 ya, berarti N-nya harus lebih besar dari 3 ya. Tapi nggak apa-apa deh, kita cek dulu ya. Kita cek dulu karena di sini kan satu-satu ya. Berarti jadinya F2 dalamnya F seperempat ya. Nah, F seperempat itu kan tadi kita dapat setengah ya, F seperempat setengah. Berarti F dalamnya 2 untuk setengah. F2 setengah berapa tadi? Kita udah dapat belum? Belum ya. F2 setengah belum dapat. Dari yang sini dong, kita ulang lagi yang ke sini nih ya. Kita masukin di sini F2 yang setengah. Berarti artinya F, saya ganti biru aja ya, untuk ngebedain nih. Jadinya ini kita belum dapat tadi ya. F2 yang setengah sama dengan kita masukin ke F dalamnya F setengah ya. Nah, F setengah tadi kita udah dapat ya, yaitu 1 ya. Di sini jadi F1. F1 tadi kita dapat 0 ya. Ini sama dengan 0. Oke. Nah, berarti F setengahnya 0 ya. F2 untuk setengahnya 0. Nah, maka di sini F2 untuk setengah 0 ya. Nah, berarti F3 seperempat itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti kesimpulannya sama ya, 0 juga ya berarti hasilnya ya. Nah, 0 juga. Berarti kalau 1, 2 sama 4 nya benar, 3 pasti benar ya. Berarti semuanya betul lah ya. Tegak lurus dengan garis 2Y min X sama dengan 3. Maka pernyataan berikut yang benar adalah yang mana gitu ya. Oke, daring dulu deh. Turunan keduanya kan 0 ya. Untuk X-nya 1 dan Y-nya 2 ya. Oke. Nah, berarti kalau kita turunin ya enggak, berarti F aksen dulu deh ya. F aksen X-nya berarti berapa nih? 3AX kuadrat ditambah 2BX ya. Ini F aksennya ya enggak? Oke. Nah, sekarang turunin kedua ya, turunan keduanya. Nah, kalau kita turunin jadi 6A ditambah X-nya masih ada ya. 6AX ditambah 2B. Oke. Nah, ini kalau kita masukkan X-nya 1, itu hasilnya 0 katanya ya. Nah, jadi ini kalau kita masukkan X-nya 1 ya. Nah, berarti jadinya apa nih? 6A dikali 1 ditambah 2B. Nah, ini hasilnya 0 katanya ya. Oke.
Nah, dari sini kita dapat persamaan ya, minus 3A kalau kita bagi 2 sama dengan B ya. Nah, B-nya sama dengan minus 3A. Oke. Nah, selanjutnya apa? Garis singgungnya ya, garis singgungnya tegak lurus ya. Garis singgungnya tegak lurus dengan gradien ini ya. Ini kalau kita sederhanakan persamaannya kan berarti Y sama dengan setengah X ditambah 3/2 ya. Nah, ini gradiennya, ini gradien M1 deh kita sebutnya setengah. Nah, ini M1 nya. Berarti kalau tegak lurus ya, antara garis satu dengan garis singgungnya kan tegak lurus ya. Nah, maka kalau tegak lurus, gradien singgungnya tinggal dikali hasilnya -1 ya, atau lebih gampang dibalik dikali -1 ya, jadi -2 ya. Gradien singgungnya adalah -2. Nah, kita ingat gradien itu adalah turunan pertama ya. Turunan pertama kalau diturunkan X-nya jadi X singgung. Oke. Nah, katanya X singgungnya di sini nih, X1 sama Y1 di sini ya. Oke, garis singgungnya di sini ya. Nah, berarti kalau kita turunan pertama kan ini nih, ya turunan pertamanya ya. Berarti -2 sama dengan 3A X kuadrat 1 ditambah 2BX1 ya. Nah, karena X1-nya adalah 1, berarti kita masukin ya. 3A dikali 1 kuadrat. B-nya kayak ganti A lagi ya, B-nya kita ganti A, jadinya apa tuh? 2 dikali -3A, X-nya adalah 1. Nah, ini nanti dapat A-nya deh. -2 sama dengan berapa? 3A ya. Di sini -6A. Oke. Nah, jadinya -2 sama dengan minus 3A ya. Berarti A-nya 2/3 ya. A-nya 2/3. Oke. Nah, kalau A-nya 2/3, B-nya dapat nih, B-nya. Berarti B-nya kalau dikali -3 jadi -2 ya. B-nya -2. Oke. Nah, sekarang karena ini adalah titik singgung ya, ini titik singgung. Titik singgung itu bisa dimasukin ke kurvanya ya. Kita masukin. Nah, jadi kalau kita masukkan jadi gimana nih? Kita hitung aja. Berarti Y-nya atau fx-nya adalah 2 ya. Berarti 2 sama dengan kalau kita masukin 1 kan berarti jadi A ditambah B ditambah C ya. A sama B-nya kita udah dapat ya. Ini 2/3, B-nya adalah -2 ya, -2 ditambah C. Nah, ini pindah jadi 4. Ini pindah jadi dikurang 2/3. Nah, sama dengan C. Nah, C-nya dapat itu. Berarti 3/3 ya, atau 10/3 ya. 10/3. Nah, sama dengan C. Oke. Nah, itu C-nya. Oke, kita dapat itu. A-nya udah, B-nya udah, C-nya udah ya enggak? Nah, tinggal kita lihat nih. Bentar, ini ada yang salah tinggalan. Kalau ini diturunin jadi C ya. Ini plus C nih. Ya. Jadinya di sini plus C nih turunan ke yang pertama masih ada plus C ya. Nah, ini masih ada plus C. Nah, berarti belum bisa dapat ya nilai dari B sama A-nya belum dapat. Oke. Nah, ini juga belum dapat. Yang di sini. Oke. Nah, berarti ini belum dapat. Ini masih plus C ya. Nah, nggak apa-apa, ini plus C masih ya. Nah, ini belum dapat yang di sini ya, kita baru dapat persamaan seperti ini. Terus yang ini kan sama dengan berapa tadi? Y-nya 2 ya, di sini 2. Nah, nggak apa-apa, di sini A, B-nya kan minus 3A ya, minus 3A ditambah C. Nah, berarti 2 sama dengan -2A plus C ya. Nah, ini dengan yang tadi, ini kita eliminasi. Oke. Jadi kita naikin ke atas, ini -2 sama dengan -3A ditambah C. C-nya kita eliminasi ya, dikurang, ini jadi 4 sama dengan A. Nah, A-nya 4. A-nya 4 otomatis B-nya berapa nih? Ya. B-nya berarti minus 12 ya. B-nya minus 12. Nah, kalau B-nya minus 12 ya sama A-nya 4, berarti C-nya dapat nih dari sini ya.
Berarti min 8 kalau pindah jadi 10 ya, C nya 10. Nah dapat semuanya nih ya. Nah ini bulat semua nih ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah maka persamaan fx nya jadi berapa nih? Fx nya A nya tadi berapa? 4 ya. B nya berapa? Min 12. C nya 10 ya. Nah kita dapat ini. Nah oke, ini benar gak nih untuk yang pernyataan pertama ya? Langsung aja deh ya. A nya kan 4 dikuadratin 16 dikali 2 32. B nya min 12 kali 3 min 36. Nah ditambah C nya 10 ya. Ya enggak? C nya 10 tadi. Ya enggak? Bener enggak? C nya 10 kan? Nah C nya 10. Kayaknya enggak ya. Ini salah. Satu salah. Kalau satu salah langsung cek kemana enakan? 4 ya. 4. Oke, fungsi turun. Turun itu syaratnya turunan pertama kurang dari 0. Kita turunin aja ya. Jadi berapa tuh? 12x kuadrat minus 24x ditambah 10 kurang dari 0. Nah tinggal dibagi berapa enakan? 2 ya. 6x kuadrat min 12x plus 5 kurang dari 0. Tinggal difaktorkan. 3x sama 2x berapa nih? Min 5 ya. Plus 1, bener gak? Salah. Min sama min nih. Sorry kebalik minnya. Ini min 5 sama min 1 ya. Ujung sama ujung min, salah juga ya. Itu 12 ya. Plus minus ini berapa nih? 30 tambah 4 berapa? 30 kali 4 120 dikurang berarti akar 24 ya. Akar 24 itu 4 kali 6 ya. 2 akar 6 per 12. Nah udah, kalau dibagi 12 ini jadinya 1 plus minus akar 6 per 6 ya. Nah ini oke. Nah kita masukin ke sini garis bilangan 1 min 1/6 per 6 sama 1 plus akar 6 per 6. Ini plus min plus kurang dari ya, berarti ambil yang minus. Nah berarti pernyataan 4 salah ya. Oke. Nah di sini kan seharusnya diantara ya, bukan kurang dari sama lebih dari. Oke, salah berarti ya. Nah tapi pernyataan 4 kalau 4 salah, pernyataan 2 bener nih. Karena yang naik itu kalau yang positif ya. Ya jadi kalau naik itu yang positif, ini yang naik. Yang positif. Nah, ya. Ini diantara ya. Jadi ini kalau ditulis, ini sebenarnya kalau ditulis adalah yang ini. Ya. Kalau ditulis ini nih. Nah, berarti betul ya. Kurang dari sama lebih dari ya. Gitu. Jadi 2 betul. Nah, untuk yang ketiga, apakah betul jumlah semua nilai A, B, C-nya 2? Tadi A-nya berapa? A-nya 4 ya. A-nya 4, B-nya min 12, C-nya 10. Nah, ini kalau dijumlah berapa nih? 2 ya. Nah, berarti 3 betul. Berarti loh, 1 salah ya. Jadi ini ada salah soal. Salah ketik soal, ini 6 nih ya, bukan 0 ya. Jadi ini 6. Nah, maka kalau hasilnya 6 ini benar 6 nih. Ya, jadi 1, 2 sama 3 betul ya, 4 salah. Nah, kita langsung aja. Ya biasalah ini eliminasi substitusi ya. Mau dimisalkan juga boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Ini saya langsung eliminasi ini dengan ini deh ya. Z-nya bisa kita eliminasi ya. Kalau kita kurangkan jadinya 1/x. Ini dikurang ini jadinya plus 2 per Y. Sama dengan ini dikurang ini jadinya berapa? 8 ya. Terus sekarang yang ini, yang 2 sama yang ketiga, kalau saya jumlahin ini Z-nya hilang ya. Berarti kalau dijumlahin 2 per X dikurang 1 per Y sama dengan berapa nih kalau dijumlah? 1 ya. 1 ya. Kalau dijumlah 1. Ini dijumlah, ini dikurang ya. Nah, dia tinggal disamakan dulu ya. Ini saya kali berapa enakan?
Saya kali 2 yang bawah deh ya. Ini kali 2 jadi 4, ini 2, ini 2 ya. Nah, ini bisa kita eliminasi Y-nya. Jadi kita jumlah jadi 5 per X sama dengan 10 ya. Nah, berarti dapat setengah ya X-nya. X-nya setengah. X-nya setengah. Y-nya berapa nih? Berarti setengah ditambah 2 per Y sama dengan 8. Dikurang 8 dikurang setengah jadi 7 setengah ya. 7 setengah ya. Oke. Nah, 2 per Y sama dengan 7 setengah. Jadi gimana tuh? Gak enak ya angkanya. Atau gini deh, 2 sama dengan 7 setengah itu berapa? 15 per 2 ya. 15 per 2 Y. Nah, ini tinggal dipindahin ke sebelah kiri, jadi 4 per 15 ya. Y-nya Y-nya 4 per 15. Oke. Nah, Z-nya Z-nya gimana Z-nya? Dari yang mana yang gampang? Yang pernyataan pertama aja lah ya, yang ini ya. Oke. Dari yang pertama berarti 2 per setengah X-nya min 1 per 4 per 15 ditambah 1 per Z sama dengan 6. Ini berapa nih jadinya? 4 ya. Apa? Oh iya, benar. X-nya tetap setengah ya, 1 per X-nya ya. Sorry, yang di sini salah berarti. Oke, betul. Betul, makasih. Ya. Saya salah ngitung lagi di sini 2 ya, karena di sini X-nya setengah berarti 1 per X-nya 2 ya. Betul. Sama dengan 8. Berarti 2 per Y sama dengan berapa? 6 ya. Berarti 1/3 ya Y-nya. Y-nya 1/3. Oke. Nah, maka kalau kita ambil yang ini, nah berarti 2 per X berarti berapa? 4 ya. 1 per Y-nya berarti 3 ditambah 1 per Z sama dengan 6. Nah, berarti 1 per Z-nya sama dengan berapa? 5 ya, 5. Nah, 1 per Z-nya 5. Berarti Z-nya berapa Z-nya? Berarti Z-nya 1/5 ya. 1/5. Nah, udah dapat itu. Ya. Nah, maka selisih X sama Y-nya benar nggak 1/6? Betul ya. Setengah dikurang 1/3 1/6, betul ya. Oke. Nah, jumlahnya sekarang, jumlah X, Y, Z-nya benar nggak 1? Kita jumlahin aja ya. Setengah, kalau jadikan KPK yang sama antara 25 sama 3 berapa? 30 ya? Per 30 deh. Nah, ini 2 dikali 15 ya. Kalau 3 dikali 10. Kalau 5 dikali 6. Kalau dijumlah berapa? 31 ya? 31 per 30, berarti 2 salah. Kalau 2 salah langsung kemana? 2 salah, 3 benar pasti ya? Kalau 1 betul. Hah? Bener ya? 3 bener ya? 1 3 bener ya? Udah 1 3 doang ya, 4 gak usah dicek lah ya. Bener gak? Bener ya? Karena 2 salah. 1 bener, 3 bener, 4 salah pasti ya. Ya, gak usah dicek lah ya. Oke? Ada pertanyaan gak? Gak ada ya? Kita lanjut ke nomor yang terakhir aja lah, langsung ya. Oke. Nah, mana nih pertidaksamaan yang benar ya? Kita cek satu-satu lagi. Oke, pernyataan yang pertama ya. Ini soal-soal kayak gini agak pegel ngerjainnya juga ya. Dicek satu-satu soalnya. Oke, aduh, ini agak error dikit nih. Oke. Oh, ini kenapa sih? Nah, A sama B-nya positif ya. Jadi kalau A sama B-nya positif, saya kali aja langsung. Saya kali AB ya. Saya kali A kali B, A kali B. Atasnya dikali A sama B juga ya semuanya. Berarti ini kalau dikali A sama B jadinya apa? A kuadrat ya. Ini dikali A sama B jadi B kuadrat. Lebih besar dari ini dikali A sama B berarti 2AB ya. Nah, terus kalau kita pindahin ke kiri berarti jadinya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat lebih besar dari 0. Nah, ini kalau difaktorkan jadinya kan A min B kuadrat ya, lebih besar sama dengan 0. Nah, ini betul ya. Ya.
pernyataannya ini kan pasti positif ya. Paling kecil 0 ya. Nah, berarti pernyataannya betul karena lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau bilangan kuadrat tuh paling kecil 0 ya. Ya, di sini. Ya, udah berarti pernyataan 1 betul. Pernyataan 2 kita cek lagi. Nah, ini kayak tadi aja sih. Ini jadi 2A kuadrat, kita jabarkan aja ditambah 2B kuadrat. Nah, ini kalau dijabarkan A kuadrat plus 2AB ya enggak? Terus apa lagi tuh? A plus B kuadrat. Kita pindahin ke kiri ya enggak? Jadinya A kuadrat min 2AB jadi plus B kuadrat kan, lebih besar dari 0. Nah, ini sama kayak yang pertama kan ya, kalau difaktorkan. Nah, berarti betul juga, 2 betul juga. Nah, sekarang yang ketiga, atau langsung keempat ya, karena 2 betul kan ya, 2 betul langsung keempat aja lah. Langsung keempat, ini kalau dikali silang ya, atau dikali AB A plus B gitu ya, dikalinya. Ini kalau dikaliin sama ini nih ya, jadinya gimana nih? Itu dikali silang dulu deh, disamain dulu penyebutnya deh ya, yang sebelah kiri ya. Yang kiri kita kali silang dulu, berarti B plus A per A kali B lebih besar sama dengan 4 per A plus B gitu ya. Nah, baru dari sini dikali silang, jadinya A plus B kuadrat lebih besar dari 4AB. Nah, yang ini kalau kita jabarkan, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat lebih besar sama dengan 4AB. Nah, ini pindah ke kiri, jadi A kuadrat min 2AB ya plus B kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sama juga kayak pernyataan pertama ya enggak? Nah, berarti 4 betul. Nah, kalau 1, 2 sama 4 betul, 3 pasti betul ya. Nah, jadi betul semua jawabannya.